Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarona Malik an Nafa' an Abdullah ibni Umar. Ini silsilatul dhahab ya, kalau ada hadis dari Imam Malik, dari Imam Nafa', dari Abdullah bin Umar banget cerai radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ma ora ana utawi hake wong awa-awaan muslimin kang muslim lahu kang iku tetep kedue muslim sayun utawi sesuatu yusi kang gawe wasiat sapa muslim fihi ing dalem sa ya bitu kang sewengi artine nginap bermalam sapa imriin muslimin lailataini ing dalem rong bengi illa kecuali wa wasiyatuhu utawi wasiate imriin muslimin maktubatun iku ditulis indahu ing dalem sandinge. Jadi tidak ada hak seorang muslim ya yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, yang mana ia masih berkesempatan hidup 2 malam, artinya ijih ono kesempatan, nah anji ono sing diwasiatno, mumpung ijih urip meskipun karek 2 dino, maka wasiatnya ditulis di dekatnya, di sampingnya. Jadi bagi orang yang ingin berwasiat karena mempunyai harta yang banyak atau wasiat-wasiat yang penting kepada ahli waris, maka hendaknya ditulis. Taba'a mutaba'ai meriwayatkan hadis sama ya, dari rawi yang sama, Muhammad ibnu Muslim an Amr an ibni Umar anin Nabi. Makin sama, tapi sama di Ibnu Umar, mutaba'ah. Ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah naqisoh. Ini naqisoh karena Muhammad bin Muslim dari Amr dari Ibnu Umar. Kalau mutaba'ah tamah itu sama, guru-gurunya ke atas sama, sampai rawi terakhir sampai ke Nabi. Kalau ini sama persis, tapi bedanya sampai ke Ibnu Umar. Jadi pentingnya wasiat itu ditulis. Ya, sekali lagi kalimat ditulis, menulis itu sudah ada di zaman Nabi. Ya. Sehingga salah satu sumpahnya adalah dalam Al-Quran itu nun wal kolami wa ma yasturu. Nun demi kalam dan apa-apa yang ditulis. Jadi menulis ini memang salah satu misi kenabian Kanjeng Nabi. Salah satu misinya adalah bagaimana umat Islam ini sudah mulai mengenalkan, mentradisikan baca tulis di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu disebut ummiyun. Jadi masyarakat Nabi itu disebut ummiyun, tidak hanya Nabi saja, yaitu orang-orang yang tidak mentradisikan baca tulis. Baca tulis hanya dilakukan oleh sekelompok orang-orang elit, kaum terpelajar, kaum sastrawan. Itu, dan Nabi ingin baca tulis ini ya mulai dikenalkan oleh masyarakat. Haddatsana Ibrahim ibnul Haris, haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair, haddatsana Zuhair ibnu Muawiyah al-Ju'fi, haddatsana Abu Ishaq an Amr ibnil Haris. Amr bin Haris khotani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
iku ipar ya. Ipare Kanjeng Rasul khotan ada yang maknani mantu, ada yang maknani ipar. Jadi yaitu silsilah kekerabatan ke bawah karena hubungan suami istri. Ya, kalau ke atas disebut musyaharah, bisa mertua, ya, bisa ipar tua. Monggo. Akhi Juwairiyah bintil Haris, yaitu saudaranya Juwairiyah bintil Haris, ibunda Juwairiyah bintil Haris, berarti kan ipare Kanjeng Nabi. Qala ngendika sinten Amr ibnil Haris, mataroka ora meninggalkan Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi ing dalem nalikane sedane Kanjeng Rasul dirhaman ing dirham, uang dari emas, wala dinaron uang dari perak, wala dinaron lan ora meninggalkan dinar, uang dari logam mulia, emas. Nabi itu ketika meninggal, beliau itu tidak meninggalkan dirham, dinar, wala abdan. Beliau tidak meninggalkan budak laki-laki, wala amatan, tidak meninggalkan budak perempuan, wala syai'an, tidak meninggalkan apa-apa. Illa baglatahu al-baida, kejaba bigole. Bigol itu keturunan antara kuda dan keledai ya. Illa baglatahu kejaba bigole Kanjeng Nabi al-baida sing putih. Wasilakahu lan senjatane Kanjeng Nabi, wa ardon lan tanah, ja'ala kang wis dadekake sapa Kanjeng Nabi ha ing ardon sedaqatan ing sedekah. Jadi Nabi itu meninggal, Nabi itu wafat, beliau tidak meninggalkan apa-apa. Ya, hampir semua apapun yang diterima Nabi, yang mestinya menjadi hak milik Nabi, itu begitu datang langsung dibagi-bagikan ke umat Islam, langsung diberikan ke kas ya. Meskipun ada domba-domba, ada apa yang hidup itu dijadikan di Baitul Muslimin atau kas ya, kas orang Islam. Jadi Nabi benar-benar beliau itu hidup sangat-sangat sederhana. Beliau meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Kalau ada tulisan-tulisan yang menganggap Nabi itu kaya raya, beliau itu punya ini itu sebetulnya adalah bukan milik beliau, itu adalah milik umat Islam. Asalnya milik beliau, tapi kemudian sudah diserahkan ke kas pemerintahan Islam. Jadi sehingga beliau praktis tidak punya apa-apa. Baitul Mal, nggih, Baitul Mal maksudnya apa muni Baitul Mal, Baitul Muslimin. Baitul Mal, nggih. Jadi sudah serahkan semuanya itu milik Baitul Mal, milik umum ya, milik sosial. Nabi tidak pernah mempunyai harta hak milik beliau. Nggih, kalau itu kan banyak disokong oleh keluarga besar. Di samping Nabi juga punya modal karena berdagang. Ketika Nabi masih muda kan beliau berdagang, mengambil dagangan dari Bunda Khadijah sebelum menjadi istri beliau ya. Dan juga disokong oleh klan Bani Hashim, semuanya bareng-bareng karena
tradisi Arab itu memang yo dimanapun ya, tapi yang lebih kuat memang pernikahan itu tidak hanya pernikahan suami istri, tapi benar-benar keluarga dan keluarga besar. Itu orang anu yo isin niku keluarga besar, bani ini sing isin, ini bani. Itu disokong semuanya ya. Beliau, apalagi beliau juga menjalankan perdagangan dan beliau termasuk sukses berdagang ya, yang salah satunya karena kejujuran beliau sehingga beliau diberi kepercayaan memegang perdagangan yang besar ya, dan juga diberi pendamping pembantu seorang laki-laki yang bernama Maisarah itu lanang ora wedok ya. Beliau melakukan perdagangan itu ya, itu didampingi atau dibantu oleh Maisarah namanya. Ya, meskipun memang ketika ditelusuri Nabi pernah sukses berdagang. Ketika menjadi Nabi banyak ya mendapat, ada hadiah, ada macam-macam ya, ada pembagian ghanimah dan lain sebagainya. THR. Tapi Nabi tidak menerima zakat. Ya, tapi hadiah diterima, THR diterima. Nah, itu di mana begitu dapat, Nabi tidak pernah ya sampai menginapkan 1 dinar 1 dirham pun di rumah beliau, langsung dibagi-bagikan. Ya. Bagian Nabi onta, domba itu langsung dimasukkan di Baitul Mal. Kalau ada tamu, ada duta, ada tamu-tamu besar, ada duta, ya mungkin disembelikan. Nah, itu asalnya memang milik Nabi tapi sudah diserahkan di Baitul Mal. Bahkan Nabi tidak pernah mengambil untuk kepentingan beliau dan keluarganya dari Baitul Mal. Kan itu biyen nggonku. Enggak. Ya, tidak. Istri beliau ada yang menyama kulit ya, kemudian dijual. Begitu. Nabi sampai persaksian Ibunda Aisyah, demi Allah terkadang 2-3 hari dapur kami tidak mengepul. Di keluarga Nabi itu 2-3 hari pawone ora ono keluke. Yang dimakan akhirnya hanya al-aswadan, yaitu al-ma' wal tamr, hanya makan air dan kurma, gak masak. Itu terjadi 2 hari, 3 hari, hampir begitu keluarga Nabi itu. Karena memang sudah dijanji, bahkan tidak hanya beliau sendiri, tapi keluarga beliau, istri-istri beliau. Kalau siap menjadi istri aku, mendampingi aku, ya saya ini seorang Rasul, utusan Tuhan, kegiatannya adalah berdakwah, menyampaikan risalah, harus siap prihatin, harus siap hidup sederhana apa adanya, harus hidup susah siap. Ya. Atau kalian yang mau saya ceraikan, aku berikan apapun yang ya, kalau mau ya. Bahkan Gunung Uhud siap menjadi emas kalau mau. Tapi tidak. Nah, itu Kanjeng Nabi seperti itu. Sampai beliau kalau tidur itu punggung beliau ini ya penuh dengan bekas ini ya, belak anyaman daun kurma. Umar saja menangis. Wahai Rasulullah, engkau ini Islam sudah tersebar, Islam sudah jaya, tapi bagaimana engkau tidur sampai punggungnya ada bekas anyaman daun kurma? Aku ambilkan bantal, wahai Rasul. Tidak Umar, jangan. Aku ini seorang nabi, aku bukan raja, Umar. Jawabannya begitu. Ojo Umar. Kalau paduske bantal sing empuk, kasur ya. Ojo Umar, aku ngene laku istrimu. Aku ki nabi, eling-eling Umar, aku ki nabi. Aku gak rojo. Yang perlu kudu dikipasi bantale empuk. Aku ki nabi ya. Sampai seperti itu. Padahal ya ada fasilitas itu ya ada. Misalnya ya Nabi mau, memang seperti itu, luar biasa. Makanya beliau ketika meninggal, beliau ketika wafat tidak meninggalkan apapun, termasuk
Nanti ada Al-Quswa, apa itu yang paling terkenal karena beliau itu saking rahmatan lil alamin. Salah satu bukti beliau memberikan sentuhan kasih sayang itu adalah binatang-binatang tunggangannya. Jadi ada kitab khusus yang menghimpun nama kudanya Nabi, nama untanya Nabi, namanya Al-Quswa. Al-Quswa itu juga ketika Nabi meninggal, Al-Quswa itu diceritakan dia sangat bersedih. Al-Quswa lah yang unta yang paling banyak menemani hari-hari Rasulullah dari mulai hijrah. Ya, Al-Quswa itu dulu dibeli dari Abu Bakar ketika beliau hendak hijrah. Al-Quswa itu ketika dibeli dulu baru berumur 4 tahun. Nah, dan menemani Rasul sampai 11 tahun sehingga ia mati pada umur 15 tahun. Unta Al-Quswa yang terkenal itu. Itu begitu Nabi meninggal Al-Quswa, nah kalau di sini tidak diceritakan, Al-Quswa termasuk yang ditinggalkan Nabi, dan begitu Nabi meninggal ia tidak mau makan dan minum sampai berhari-hari, sampai kemudian mati juga Al-Quswa itu. Saking begitu ya Nabi kesedihan ditinggalkan oleh tuannya, sampai binatang saja begitu ya, husnul khotimah ya. Itu kisah Al-Quswa ya. Banyak kisah-kisah seperti itu ya, di mana Al-Quswa sepeninggal Nabi itu banyak ceritanya. Ya tidak mau makan minum seperti itu ya. Nabi memang bahkan wadah minumnya diberi nama, pedangnya diberi nama, itu dikasih nama semua. Itu memberikan sentuhan seakan-akan ini adalah sahabat, seakan-akan ya sama. Itu ditiru oleh orang Jawa ya, kerise ana jenenge kiai apa ya, lo jarane apa ana jenenge begitu ya. Karena itu akibat akulturasi budaya Islam masuk ke Jawa itu. Jawa kemudian banyak sekali mengadopsi tradisi-tradisi Islam sebetulnya. Memberi nama keris, memberi nama kuda, kerbau, kiai opo, memberi nama meriam, memberi nama tombak. Sepertinya kayak nama-nama manusia. Itu dulu Nabi juga seperti itu. Ya, Nabi seperti itu. Pedangnya ada namanya Al-Battar, ada yang namanya Zulfiqar, ada yang banyak pedang-pedang Nabi nama-namanya. Yang Zulfiqar itu yang ada cabang duanya diberikan kepada Sayyidina Ali misalnya. Itu semua ada nama-namanya. Ya, itu indah sekali itu ya, bagaimana memberikan semacam kesan ya, bahwa ini di rumah dirawat ya, diberi sentuhan seakan-akan bernyawa, padahal ya tidak. Itu jadi mana wah terus juga no. Sampai misalnya saya mengikuti, jadi ketika Nabi membawa Al-Quswa ya pergi hijrah, itu semua orang kan mengikuti. Bahkan sampai di Madinah, kemudian Al-Quswa ini mau kemana ya, Nabi nanti bermalam di mana, biar unta ini yang menentukan. Karena Nabi kalau menentukan ora kepenak, wis unta iki engko jero nek ndi ya iku. Kabeh wong iku mengikuti unta. Mlaku unta ning ngarep, kabeh wong do diambyak mengikuti di belakang. Nggih. Lah tradisi itu di Jawa iku nak tanggal Muharram Suro iku krana gak ana unta sing ditokno iku kebu. Kiai Slamet ya, dan orang kebu ditokno terus diwarak kabeh wong nututi. Ya dene jikok kletonge iku wis dhewe iku. Iku fanatik iki ya. Tapi ternyata di situ ada sanad ceritanya sampai ke Islam ya, budaya Islam, bagaimana dulu umat Islam karena Nabi ingin wes sing nentokno nanti saya manggon ning ndi dalam hijrah ini ya, biar unta ini. Akhirnya unta itu diikuti begitu. Nah, itu tradisi itu. Napa? Perawatan Al-Quswa. Oh, peralatan. Ya ada ya.
Sebagian kan diberikan ke sahabat-sahabat beliau ya. Ini tadi senjata beliau ya. Sebagian nanti kan semuanya menjadi milik Baitul Mal. Nah, disinilah kemudian yang ya ijtihad, ada masalah. Sayyidatina Fatimah itu kemudian meminta ketinggalan bapak ada berapa bagian tanah di Fadak, ada bagian tanah di Khaybar, juga ada bagian itu. Asalnya siapa keluargane, akhirnya diminta. Tapi ketika diminta oleh khalifah, oleh Sayyidina Abu Bakar tidak diberikan, tidak bisa. Ya, karena saya ingat pesan Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nuras. Kami ini para nabi tidak diwarisi. Fama taraknahu fahuwa shadaqah. Apapun yang kami tinggalkan itu adalah sedekah, itu adalah untuk Baitul Mal. Nah, ada perbedaan istiadat ini mulai, sehingga Ibunda Fatimah mendiamkan, bahkan lah piye dijaluk ora oleh kan wis mulai ada perbedaan ya. Ada perbedaan, ada perbedaan. Belum lagi ketika makanya Sayyidina Ali belum membaiat kepada Abu Bakar misalnya. Jadi hal-hal inilah yang kemudian ini bagaimanapun ini adalah kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang terjadi di dalam Islam ya. Dan karena perbedaan prinsip ini, perbedaan ijtihad ini ya, nah inilah kemudian menciptakan dua kubu besar sampai sekarang, yaitu Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu memang itu sudah tradisi awal dalam Islam, tidak boleh diingkari, nyata, itu fakta sejarah. Munculnya Ahlus Sunnah, munculnya Syiah itu benar-benar muncul dari Islam itu sendiri, dari dalam Islam, bukan dari luar, bukan ciptaan orang luar, bukan. Jadi makanya bagaimanapun Ahlus Sunnah dan Syiah ini adalah dua madhab besar di dalam Islam. Makanya hati-hati, jangan sampai ya kita berlebihan benar mengkafirno Syiah ya, karena Syiah bagaimanapun dia punya tradisi yang silsilah sanad yang langsung nyambung ke dalam Islam. Jangan sampai meskipun memang ada kemudian Syiah yang gulat, Syiah yang berlebihan, itu disebut Rawafid, sampai menuhankan Sayyidina Ali, sampai kemudian mencaci para sahabat. Nah, itu Syiah yang berlebihan, itu pun ditentang ya oleh negara, bahkan oleh Imam Khomeini sendiri, itu tidak boleh. Meskipun ada yang seperti itu, namanya Rawafid. Sama saja di Ahlus Sunnah juga ada namanya Nawasib. Nawasib itu orang yang sangat membenci Ahlul Bait. Ya. Semuanya yang Ahlul Bait itu disingkirkan, dibenci. Makanya jangan sampai membenci, sampai apalagi kemudian mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi kita tetap Ahli Sunnah, ya. Kita juga mengakui mereka umat Islam, tetapi mereka mempunyai prinsip ijtihad, tata cara yang sama, meskipun pada prinsipnya mereka adalah Muslim. Ya, tetapi kita jelas menolak kalau ada syiah-syiah yang hulu, yang berlebihan, yang sampai mencaci maki sahabat misalnya, yang menuhankan Sayyidina Ali misalnya. Tapi kita tidak pernah membenci mereka, bahkan kita mengagungkan mereka ya. Ya, jadi ada kasus-kasus seperti itu. Mangane Syiah niku ra saking nganti napa niku pemikirannya sahabat Ali. Nggih, mereka kan pendukung nanti ya. Dari awalnya sudah ini nanti ya, awal-awalnya sudah. Nah ini Nabi meninggalkan, ya, tinggalan Nabi ini untuk siapa?
oleh ijtihad Khalifah Abu Bakar, ya, tinggalan Nabi harus menjadi bekas negara, menjadi Baitul Mal, tetapi diminta oleh Siti Fatimah sebagai putrinya. Siti Fatimah kemudian meminta tinggalan Nabi, khususnya di hadis yang lain nanti meminta tanah di Fadak dan di Khaybar, tapi tidak diberikan Nabi, ditolak, ya. Akhirnya banyak cerita Sayyidina Ali memang tidak membaiat Abu Bakar, membaiatnya belakangan, ya itu fakta, ya, karena memang ketika Nabi meninggal, jadi wong dalem, wong jero karo konco iki sudah ada beda. Jadi intinya itu perbedaan antara wong dalem, wong jero karo konco, bolo, santri. Begitu Nabi meninggal, santri-santri, konco-konco, sahabat ini kemudian harus segera menentukan pemimpin pasca wafatnya Nabi. Maka berkumpullah mereka di Saqifah Bani Sa'idah itu. Sehingga mulai ada semacam friksi antara Ansor dan Muhajirin. Ansor ingin menampilkan siapa nanti pemimpin sepeninggal Nabi, Muhajirin juga. Itu bagi orang rumah, bagi keluarga dalam, itu kan jasad keluarga, bahkan Siti Fatimah sendiri, jasad ayahku masih terbujur, ya, belum dimakamkan, kalian sudah ya seperti itu kasarannya, jasadnya bapak itu dikubur, kalian sudah membahas kepemimpinan. Sayyidina Ali tidak diikutkan karena Sayyidina Ali masih sibuk, ya, untuk mengurusi jenazah Nabi. Nah, dari situ sudah mulai kan jenenge wong kan ya normal itu. Wah, ora di keluarga dalam malah ora di elok-elokno piye lah anu. Wah, apa meneh. Nah niku kaum Khawarij niku. Nah, itu nanti belakangan, ya, asalnya ya pengikut Sayyidina Ali kabeh, tapi kemudian tidak cocok. Makanya itu sejarah tradisi yang panjang, yang tetapi benar-benar itu dari dalam Islam sendiri. Ya, jadi ya maklum lah, ya, sebagai manusia ya maklum. Apa meneh kok ini langsung masalah kepemimpinan setelah Nabi, masalah partai antara guru dan murid, antara kiai karo santri ini so pecah kok, ya. So geger kok. Meneh kok masalah partai, masalah hatak gitu loh. Nek ya. Ya mesti seperti itu. Pasik partai saya apa gegeran. Masalah kepengurusan misalnya apa. Ora usah partai, usah tak apa itu ormas dah, ya. Kursi kepemimpinan, ketua umum apa ketua apa. Bisa kikir temenan lah, ya. Kiai waduh kiai. Lembaga sih apa kabeh sing niku Senatullah di ngono. Lanes biasa kawit di komulong niku ngono. Tetapi kita harus insaf, kita harus berdiri di tengah, tidak boleh, ya, kita kemudian ngapik-ngapik kene, ngelek-ngelek kono, karena kita tidak pelaku sejarah kok. Maka yang paling baik, yang paling selamat kita ini netral, ya, jangan kemudian menjelek-jelekan, mengurangi arti. Kalau ditelusuri yo wajar-wajar aja yo ono maklumi sehingga ada perbedaan seperti itu, ya. Tapi prinsip-prinsip bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, ya, siapapun mereka itu adalah prinsip kita, tidak boleh itu sedikit pun luntur, tidak boleh. Adapun kemudian perselisihan antara para sahabat, ya kita netral lah, perselisihan itu adalah ijtihad masing-masing, ya, kita tidak membenarkan atau menyalahkan yang mana, karena itulah sampai kenyataannya Syiah itu ada muncul, ya, karena ada perbedaan ijtihad di dalam Islam. Jangan sampai kita ini kemudian mengkafirkan Syiah, itu naudzubillah, itu sebenarnya dilanjrat dengan akhirat berapa juta itu orang Syiah yang
Sampai kita berani mengkafirkan ya wong syahadatnya juga mereka bersyahadat. Kanjeng Nabi ini ya Nabi Muhammad, cuma adanya ditambahi misalnya asyhadu anna aliyan waliyullah ya, adanya ada tambahan ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa aliyan waliyullah, dan Ali itu waliyullah. Nah, gale cara Sunni padha ae kowe padha ae kowe ono la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir waliyullah padha ae. Poyok-poyokan ya padha ae ketibane. Kayak dumuni ngono kok. Lah si Abdul Qadir itu keturunan ke sapa? Wah, ibu bapaknya itu keturunan ke Hasan Husain misalnya. Ya balik tekan ya. Lah ngono kuwi ana kawin apa? Mut'ah. Ngono lho. Masalah kawin mut'ah sekarang itu dijaga dengan ketat. Ya itu termasuk hal-hal, apalagi nikah mut'ah itu dulu benar-benar secara sanad keilmuan itu benar-benar dari Nabi ada. Tapi kue di dalam Sunni ada nikah misyar, nikah pelancong, ya, nikah ning puncak. Iku sing nglakoni ora wong Syiah tok lho ya, wong Islam ora Syiah ya padha ae. Bahkan di dalam fikih Sunni itu, ya kalau kita mau buka dalam fikih Sunni itu ono nikah tanpa wali sah. Itu ono loh, itu Sunni loh. Kalau mereka sudah sama-sama balikan nikah tanpa wali. Sampai dulu pernah ada kasus kan udah nikah tanpa wali. Itu dalam Sunni juga ada. Masalah itu yo kabeh ono lah ya, baik di dalam Sunni dan Syiah. Gitu loh. Itu kan ya Sunni kan. Makanya bolak-balik ya. Hanya hati-hati. Nah, mereka adalah kaum Islam, umat Islam yang kebetulan berbeda dengan mereka, tapi prinsip-prinsip utamanya sama. Wes, haddatsana Khalad ibnu Yahya, haddatsana Malik wa ibnu Migwal, haddatsana Tulkhah ibnu Musarrif qala sa'altu Abdullah ibnu Abi Aufa. Aku pernah bertanya Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Hal kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ausa? Apakah pernah Kanjeng Nabi itu berwasiat? Faqala la, tidak. Nah, ini sudah mulai nanti perbedaan ya. Faqultu kaifa kutiba 'alan nasil wasiyah au umiru bil wasiyah? Loh, Nabi pernah wasiat ora? Ora. Lha kok iso kaifa kali kepiye kutiba ditetapkan ya alan nas ing ngatasi wong akeh al wasiatu apa? Wasiat. Wong berah dikon wasiat to. Mosok Kanjeng Nabi malah ora wasiat dhewe. Nah, ini juga pertanyaan jebakan. Apa Kanjeng Nabi ku wasiat? Ora. Lha ora bagaimana bisa? Padahal wasiat itu ya diumumkan kepada banyak orang. Au umiru bil wasiyah, semua orang diperintah untuk berwasiat. Piye kan Nabi kok ora wasiat? Anjuran Nabi. Nah, itu kan anjuran Nabi yang banyak. Ya, bahkan Al-Qur'an Nabi, mosok Kanjeng Nabi ora wasiat. Sebab kok nak muni iya, langsung dikejar apa wasiate sebelum meninggal. Ayo, wasiat kepemimpinan piye ya? Membuka apa istilahnya? Membuka kotak Pandora. Ora, lu nak ora medhe dikejar ya. Akhirnya kalau auso bi kitabillah, yo Kanjeng Nabi wasiat, yaiku kon cekelan gondelan karo Al-Qur'an. Ya itu, wisiku ora ono liyane. Mosok wasiat, iwan wasiat umum, ono wasiat khusus ora ora. Dikecek. Nanti dikecek, makanya ketika Nabi itu haji wada, haji terakhir di suatu tempat dekat Juhfah, ada namanya Ghodirkum. Ketika itulah Nabi kemudian ngandani berwasiat kepada umat Islam. Itu diakui dalam seluruh tradisi Sunni maupun Syiah. Beliau kemudian mengatakan man kuntu waliyahu fa'aliyun waliyuhu.
Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sapa-sapa sing dadekno aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maula. Maula ini siapa? Ini kemudian menjadi perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi'i. Jadi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka Ali juga maulanya. Haddatsana Amr ibnu Zurarah akhbarona Ismail an ibni Aun an Ibrahim an al-Aswad qala zakaru inda Aisyah wong-wong do bercerita do nyebut-nyebut memang dari dulu di samping Ibunda Aisyah pripun niki Ibunda Aisyah anak alian ngatasi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karena ono wasiat niku wong sing nampa wasiat, orang yang diberi wasiat. Sayyidina Ali ku diberi wasiat khusus karo Kanjeng Nabi. Wong udah zakaru ya inda Aisyah. Mereka sudah banyak berbisik-bisik ya melaporkan kepada Ibunda Aisyah. Ya itu tadi ya, ada hadis godirkum istilahnya itu yang kemudian menjadi titik perbedaan antara Sunni dan Syi'i. Ya, menurut Syi'i itu adalah wasiat man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, itu adalah wasiat bahwa nanti sepeninggal Nabi maka Sayyidina Ali lah penggantinya. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Sedangkan Sunni tidak ada makna sorry seperti itu ya. Maula itu artinya ya sahabat, teman, penolong, ya, bukan pemimpin. Jadi siapapun yang aku ini menjadi maulanya, teman sejatinya, Ali juga begitu. Jadi ini bukan masalah kepemimpinan sepeninggal Nabi bagi Sunni, bagi Syi'i enggak, jelas ini karena ini wasiat terakhir Nabi. Ya, itu jelas. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu di masalah itu, sehingga kemudian memunculkan dua madhab besar dalam Islam. Ya, bagaimanapun juga itu adalah dua madhab besar yang bersumber dari Islam. Nah, misalnya ora ono. Kok iso lho ilang. Ditelusuri ya gitu. Itu diakui semua. Enggak, kalau ini enggak hilang. Baik Sunni maupun Syi'i mengakui bahwa Nabi pernah digodirkum, itu kemudian memberikan beberapa ya mauidhah, beberapa wasiat, di antaranya kalimat tadi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Interpretasi atau kesimpulan dari ini yang kemudian berbeda antara Sunni dan Syi'i gitu. Nah, sama ini akhirnya mereka kemudian mengatakan ya kepada Ibunda Aisyah bahwa Sayyidina Ali itu mendapat wasiat Rasul, wasiat khusus. Faqalat, apa jawaban Ibunda Aisyah? Mata ausa ilaihi. Kapan Kanjeng Nabi wasiat kepada dia? Ya, kapan? Ora ono ya. Aku iki lho, waqat kuntu musnidatahu ila sadri. Aku ikilah yang menyandarkan beliau ke dadaku. Nabi meninggal itu di pangkuanku, tak sendekno di dadaku. Ora ono wasiat apa-apa. Aku lho sing nyekseni, Ibunda Aisyah. Ya, wasiat kan ora pas iku misale. Jadi menolak beliau, ya, beliau menolak. Auqolat hajri, ya, al-hajri itu mabena hijr wa sodr. Artinya Nabi itu berada di pangkuanku. Fada'a bitosti, ketika itu beliau meminta bejana air, tosti ya. Falaqadin khonasa fi hajri, maka sungguh teman-teman lunglai, bes meninggal lunglai ya, malah salah fi hajri dalam pangkonan ingsun. Kalau hijri itu pangkon, kalau hajri itu ma bainal hijr wa sodr ya, tengah. Fama sa'artu annahu qad mata, mongko ora krasa ingsun annahu sak temene Kanjeng Nabi qad mata iku teman-teman wis sedo sapa Kanjeng Nabi. Jadi Nabi iku
di akhir hayatnya itu berada dalam dekapanku. Beliau ketika itu minta bejana air, kemudian beliau lunglai berada di dekapanku, di pangkuanku, sampai aku tidak merasa kalau beliau sudah meninggal. Jadi kapan? Famata auso ilai. Kapan Nabi itu memberi wasiat? Wah, akhirnya nanti banyak rame. Satu kisah yang diakui oleh Sunni misalnya, perang terakhir yang dilakukan Nabi itu disebut namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Hampir di setiap peperangan Sayyidina Ali itu mengikuti perang, karena itulah beliau dijuluki Al-Qarrar, orang yang berkali-kali hampir semua perang beliau itu ikut. Tetapi di perang terakhir Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali tidak diizinkan untuk ikut perang Tabuk. Ketika itu Sayyidina Ali sangat bersedih, sehingga Nabi kemudian, wahai Sayyidina Ali, aku tinggalkan kamu sebagai penggantiku di Madinah. Apakah kamu tidak rela engkau itu manzilah, makanya ini hadis manzilah. Nggon-nggonam itu padha karo panggonane Nabi Harun ketika Nabi Musa pergi meninggalkan umatnya ke Bukit Tur Sina. Jadi kowe iku padha karo Nabi Harun. Cuma gak ono nabi setelah aku. Cetha iki bagi orang Syi'i, cetha. Delok iku cetha. Kanjeng Nabi itu perang terakhir jelas Sayyidina Ali dikon jaga Madinah. Kowe tak tinggal nang kene. Kowe penggantiku. Hadis manzilah, kedudukanmu bagikan Nabi Harun, itu ketika Nabi Musa pergi. Hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Iki cetok hadis iki piye ge? Misalnya kene bengengan. Oh ora, sing sunni ya. Nabi ketika sakit keras, beliau itu kemudian menyuruh imam sholat. Sapa sing diperintah? Sing dikon Abu Bakar. Ya orang ada liyo, iku yo cetol, itu karan akhirnya. Ya itu karan pokoknya enak ya, biasa. Kabeh punya hujah, punya dalil. Ya, Nabi itu Abu Bakar sing ngimami pengganti Nabi. Lah iku udah cetol bahwa iku kan isyarat juga pengganti Nabi nanti Abu Bakar. Lah kena cetol, yo ora. Ibaratnya ngoten nek ya, padha ono. Wis ono dasare. Makanya orang iso mbok salahno mutlak ngono ora iso. Iki ono dasare kabeh. Ini benar-benar ijtihad dari dua kubu. Ijtihad dari dua kubu. Nak salah untuk ganjaran, nak bener ya untuk ganjaran. Harus begitu. Ojo terus mbok serambang mbok buak kabeh. Mbok kafirno kabeh sing beda, wah ya ngapokno wong. Hati-hati ku. Iya. Malah wong-wong sing jelas-jelas wong kafir mbok belo malah jelas-jelas wani. Kadang-kadang niku ame sewu sing gumene kadang-kadang misale wonten tiyang dari rencana bakal tak dadi tanah dhewe. Nah, nggih. Wonten dokumen. Ora ada dokumennya, akhirnya kan, aku bukti iki lho seksine. Wah iki wekku, iki kan ya ngono mesti pengkerengan. Nah niku benar-benar itu kalau kita menelusuri sejarah ini ya maklum sangat-sangat wajar ketika itu terjadi perbedaan pandangan, perbedaan ijtihad. Sekali lagi kita tidak boleh kemudian mencela manapun ya. Baik. Terasa gede simpulke nak Sunni niku saking urutan Abu Bakar si A saking Enggak, memang begitu. Makanya ada yang ekstrim nanti tidak mau mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Itu yang ekstrim. Bahkan dianggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu ngerampas hak Sayyidina Ali. Aku ora ngakoni. Oh, ngono iki jenenge Syiah sing rawafid, gulat, ekstrim. Kita ndak begitu. Sing wis terjadi ndak, itu namanya ijtihad ya sama benar. Sayyidina Abu Bakar yo kita sebagai ahli sunnah tetap mengakui lah ya kemuliaan Abu Bakar. Sapa memang sing orang yang paling mulia setelah Nabi kalau tidak Abu Bakar ya. Oh jenenge wong lara ati ya. Apa iku beri nafsune ya ngono ya. Maka kemudian mencaci maki sahabat begitu.
nanti timbul perseteruan antara Sayyidina Ali kali Bunda Aisyah. Bagi orang-orang yang tidak siap mencaci maki Sayyidatina Aisyah. Yo begitu, itulah namanya gulat. Syiah yang rawafid, Syiah yang gulat yo ada. Sama saja di Sunni namanya nawasib, yo ono sing semua ahlul bait itu disingkirkan karena khawatir nanti. Ya nanti pada kasus ya baik Umayyah maupun Abbasiyah semua ahlul bait disingkirkan semua. Itu saking bencinya, mbok aja sampai diresiki kabeh. Aja sampai ana hubungane karo ahlul bait. Sebab engko kuwatir iki engko mbrontak, iki engko sampai saiki. Kowe hati-hati Syiah iku aja mbok anu, kowe Syiah nak berkuasa, kowe ditumpes kabeh ke sampean wong Islam Ahlus Sunnah iki. Wah, ngene kuwi sampai saiki. Ya, anginnya itu berhembus, angin-angin provokasi itu sudah dari zaman biyen sampai saiki. Iya, apalagi musuh Islam mengembus-embuskan, memecah belah. Wah, akhirnya ya ngene iki dadine ya. Digoreng wae ya. Nah, makanya sekali lagi kita yang waspada, kita yang waspada, jangan mudah diadu domba. Terus lagi untuk sidik. Ngomong Gus, ngomong kok ora ono suara. Rengge. Jadi itu al-wasi, jadi al-wasi itu terkenal ya, orang yang mendapat wasiat. Ya itu Sayyidina Ali. Jadi banyak tadi ada di Godirkom ada ya ketika perang Tabuk itu ada ya bahkan ada kitab yang ditulis oleh ulama besar Sunni namanya Al-Imamah wa Siyasah. Penulisnya Al-Imam Ibnu Qutaibah. Ya, ketika Abu Bakar jadi khalifah itu ada dua orang yang belum lah ya kata-katanya belum berbaiat mengucapkan sumpah setia dan mengakui kekhalifahan Abu Bakar, yaitu siji Sayyidina Ali ya. Yang kedua adalah Abbas ibnu Abdul Muthalib, pamane Kanjeng Nabi. Ya, Abbas yang duwe putra Ibnu Abbas itu. Ada dua orang itu. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar diberikan pengarahan atau diberikan masukan oleh Sayyidina Umar, wong loro iku tekani wae, dijaluki sembah setiane sebab nek ora ngono masyarakat engko bisik-bisik terus engko. Wah, ora baiat. Wah, berarti ora setuju. Gua amin do nglumpuk dan pertama ke Sayyid Abbas dan Sayyid Abbas menolak. Ya. Kemudian nanti banyak ada bantahan-bantahan ya, itu ada dua jilid itu judulnya Al-Imamah wa Siyasah. Imamah dan Siyasah. Ada politik di situ memang. Ibnu Abbas ketika itu menyatakan saya tidak akan membaiat Anda sebagai khalifah Abu Bakar karena bagaimanapun khalifah pengganti Rasulullah tidak ada kecuali dari Bani Hashim. Yang berhak menjadi ya khalifah pengganti Rasul itu ya dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim yang paling layak itu tidak ada lain kecuali Ali. Wah, Abbas ini ngono nggih. Sayyidina Abbas ini ngono. Ali. Nah, ada begitu. Makanya jengene ya, kemudian ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali konon wakila ya, wallahu alam bisikati juga mengatakan mestinya kalianlah yang harus membaiat saya begitu. Maka diceritakan Sayyidina Ali itu baru membaiat Khalifah Abu Bakar setelah meninggalnya Siti Fatimah. Baru ketika Siti Fatimah meninggal itu Sayyidina Ali kemudian membaiat Abu Bakar. Meskipun itu ya diwas ora ono gawe iku tambahan ya ngono antara Sunni dan Syi'i. Ya, makanya sekali lagi ini adalah masalah suksesi. Ya, masalah suksesi. Karo furu'iyah ibadah ya sama sajalah. Mereka tidak bersedekap. Ya sama nggone Sunni ya, nggone Malik iku ya Allahu Akbar ya terus ngene. Ora sedekap.
Allahu Akbar ini. Ora tok si atok iku nggone Sunni ono. Kemudian mereka berpandangan bahwa sujud yang paling utama bahkan merupakan satu rukun sujud itu kudu bathuk iku mubasarah alal ard. Bathuk iku nempel nggone bumi secara langsung. Lah saiki ditutupi karpet. Akhirnya gawe lempengan gawe apa? Kreweng watu sing di apa lemah digaringno terus dienggo sujud. Ora bukan berarti menyembah. Oh, ngono kok mbok sesat-sesatno lah. Oh, ngono diapure. Ngono kok gede-gedekno. Nanti mereka kemudian menggunakan turbah. Ya, indana mubasaratul jabhati alal ardi wajib. Bagi kami nempelno bathuk nek nggone langsung ning tanah ketika sujud itu merupakan kewajiban. Karena itu mereka kemudian membuat turbah. Turbah itu tanah yang dikeringkan kemudian dipakai untuk sujud. Itu siang kreweng ya bunder-bunder. Jadi disai nggo angger apa salat to deleh ngono. Wah, sesat. Salat kok ngono. Iku sajadah. Keramik lah ya. Iya. Keramik kok dengan tanah ya. Lah ono sing fanatik, jikuke lemah nggone Karbala. Oh, sebab Karbala itu dulu gugurnya Sayyidina Husain. Itu jikuke lemah kok kono. Oh, ora kabeh tapi. Iku lho yen nang wonten sujud ning dhuwur galung tanah malah. Oh, malah sae. Gabul anu kabeh ning. Malah sae gitu lho. Malah cocok. Nanti aja alergi lah hal seperti itu di ngelmoni itu fikih itu ya, itu fikih gitu loh. Cukup ya, demikianlah. Jadi intinya memang ada yang ekstrim dari kedua belah pihak dan itu kita menolak ya. Kita harus bagaimana sebisa mungkin kita ini netral, kita tidak menyalahkan dari kedua mazhab besar ini karena memang mereka berdua lahir ya dari Islam itu. Tsumma qala sono sarapane metu kok. Tsumma qala ayai babu an yatruka warasatau agniya khairun min an yatakaffafu an-nasa wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajadahnya asal ngobrol yang rumah. Oke. Asal ngobrolnya mesti rumah sekali. Nggih sama mawon. Mau nambah lemah nggih. Anak sajadah mabur pripun. Malah kabeh salatin. Malah salatin deh. Oke, ben gayeng kan, udah kelompok-kelompok ya, jadi jawil kolornya ben ambah kolo, ambah duluran.